Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 48. Kesepian tidur sendiri. Saat mereka di lobi, Ara ingin mereka satu mobil saja. Jadi Richard sudah duduk di sebelah kemudi karena Ara yang akan menyetir dan Mark serta Zico sudah duduk di belakang. Ups, mobil Ara gak bisa nampung kalian. Jadinya kelebihan muatan, kata Ara dengan jahatnya menutup pintu mobilnya saat Ray dan Jingga akan masuk. Kamu jahat, Ra, kata Jingga dengan ekspresi seperti akan menangis. Nangisnya nanti di mobil Kak Ray, biar dibujuk. Kata Ara mengedipkan sebelah matanya lalu meninggalkan Jingga berdua saja dengan Ray. Sudah, jangan sedih, Ara memang begitu. Jahil, kata Ray tersenyum meratap Jingga. Jingga maupun Ray memang tak merasa tersinggung dengan ucapan Ara. Hanya saja Ara membuat mereka berada dalam situasi canggung. Mobil Ray berjalan mengikuti mobil Ara dengan suasana yang hening. Kamu, kakak, duluan aja, kata mereka berdua begitu serentak membuat suasana semakin canggung. Ada apa? Bicara saja duluan, kata Ray dengan hangat mencoba mengusir situasi canggung yang tercipta antara mereka. Kakak saja yang bicara duluan, kata Jingga juga meratap Ray. Jika kita terus berdebat maka kapan akan selesainya, kata Ray. Iya, makanya kakak bicara lebih dulu saja, kata Jingga tak mau membantah. Baiklah, selain kuliah, keseharian kamu ngapain? Tanya Ray. Jingga kerja di restoran, Kak, kata Jingga dengan jujur. Ternyata kamu wanita pekerja keras sangat langka sekali, kata Ray tersenyum dengan kagum. Harus bekerja keras, Kak, biar bisa mengubah nasib, kata Jingga dengan semangat. Kakak jangan menyerah dan putus asa lagi ya. Lagian kan masih banyak orang-orang yang mungkin hidupnya lebih menyedihkan dari kakak. Tapi mereka masih kuat, kata Jingga mengukir sebuah senyuman manis di wajah Ray. Ucapan Jingga kembali mengingatkannya akan kejadian beberapa hari yang lalu, saat Ray memeluk gadis kecil ini di tengah derasnya hujan. Aku bertahan karena ada kamu yang menyemangatiku. Dan jika penyemangatku pergi, maka aku akan putus asa kembali, kata Ray dengan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Persiapan pesta ulang tahun Franz yang dirancang sangat megah ternyata sungguh membuat Ara lelah bersama yang lainnya. Hampir jam 7 malam Ara pulang ke rumah dengan begitu lesu, lalu segera masuk ke kamar dan mandi. Orang tua mereka juga sudah pada pulang ke rumah masing-masing. Tak ada lagi yang Ara lakukan sehabis mandi. Dia langsung berbaring dan dalam hitungan menit terlelap. Bahkan Ara sama sekali tak menutup pintu kamar dan tengah malam pelayan datang. Astaga, rintih Franz menatap istrinya yang tengah tertidur pulas dari layar ponselnya. Franz sudah menelpon Ara sedari tadi tapi sama sekali tak diangkat. Ternyata dia tertidur sangat pulas, terpaksalah Franz menelpon pelayan. Ara, mengapa seharian ini sampai dia terlihat begitu lelah? Tanya Franz pada pelayan. Saya tidak tahu tuan, tapi sekitar jam 7 Nyonya baru pulang tuan, dan sepertinya setelah mandi dia langsung tidur, jawab pelayan itu dengan sopan. Biarkan saja dia tidur, kamu tutup saja pintu dan keluar, kata Franz. Ponselnya ditinggal, arahkan pada Ara, perintah Franz yang diangguki pelayan itu. 3 jam kemudian, Ara terbangun karena merasa lapar lalu tidur telentang sambil menatap langit kamar. Dedi Ara lapar. Rintih Ara ingin menangis, ternyata tinggal sendiri itu tidaklah semudah yang Ara bayangkan. Ternyata dalam setiap sendi kehidupan Ara selalu ada Franz selama ini, sehingga rasanya begitu canggung tanpa Franz. Ara bangun lalu menatap jam, ternyata sudah hampir tengah malam. Kalau lapar makanlah,
Jawab Franz yang membuat Ara yang duduk melamun di tengah ranjang itu menoleh mencari sumber suara. Daddy, kata Ara dengan mata berbinar mengambil ponsel yang tertegak lurus ke arahnya itu di atas nakas. Apa sayang, kata Franz menahan tawa melihat ekspresi lucu wajah istrinya. Ara menatap penuh kerinduan pada Franz yang duduk di meja kerja itu. Rindu pada Daddy? Tanya Franz tersenyum yang diangguki Ara sambil menatap Franz dalam. Sama Daddy juga rindu kamu, kata Franz. Daddy cepetan pulang, Ara nggak bisa hidup jauh dari Daddy, kata Ara dengan jujurnya lalu menangis tiba-tiba. Hiks, Ara takut dan kesepian tidur sendiri, kata Ara sambil menangis membuat Franz gemas jadinya. Kalau Ara lapar, kenapa tidak makan? Tanya Franz. Hiks, Ara malas makan sendiri, Ara rindu Daddy. Ara sudah mewek di tengah malam. Sets, sayang jangan nangis dong. Daddy kan gak tenang jadinya lihat kamu nangis, kata Franz dengan gelisah. Hiks, maafin Ara sudah coba tahan tapi air mata Ara yang jatuh sendiri, jawab Ara dengan polosnya. Sepertinya istrinya Daddy sangat tak bisa hidup tanpa Daddy. Ledek Franz yang membuat Ara kesal. Ara beneran rindu, Daddy aja yang gak rindu Ara, teriak Ara menatap Franz kesal sambil menghapus air matanya. Ara merengek kesal melihat ekspresi wajah Franz yang masih menggodanya. Sayang, Daddy jauh lebih gak bisa hidup tanpa kamu. Oke kamu rindu Daddy tapi setidaknya kamu masih bisa tidur, kata Franz. Daddy aja di sini nggak pernah bisa tidur dengan nyenyak, karena Daddy kalau tidur biasanya peluk kamu, sambung Franz. Iya kalau di sini tengah malam berarti di sana hampir pagi, kenapa Daddy masih duduk di meja kerja? Tanya Ara dengan heran. Ya, karena Daddy nggak bisa tidur, jawab Franz singkat. Kalau Ara lapar makanlah, Daddy temenin, kata Franz dengan lembut mengelus-ngelus layar ponselnya seolah sedang mengelus wajah Ara. Emang Daddy udah makan? Tanya Ara menatap Franz. Bahkan Daddy tak merasakan lapar, jawab Franz menatap Ara penuh kerinduan. Entahlah sayang seumur hidup Daddy tidak pernah merindukan seseorang seperti Daddy merindukan kamu rasanya begitu menyiksa. Jujur Franz. Franz merindukan Ara serasa merindukan dua orang sekaligus dalam satu waktu. Makanlah, Daddy bakalan temenin kamu, kata Franz yang diangguki Ara. Lalu dia keluar dari kamar menuju meja makan. Ara meletakkan ponsel tegak lurus pada gelas di meja makan lalu membuka sebungkus roti. Daddy, pesta ulang tahun Daddy sudah hampir siap, cerita Ara dengan mata berbinar sambil memakan rotinya. Daddy juga makan biar kita makan berdua, kata Ara. Baiklah tunggu sebentar Daddy pesan makanan dulu ya, kata Franz langsung keluar dari kamar hotelnya meminta pengawalnya untuk mencarikan makanan untuknya. Daddy, Ara pengen lihat kamar Daddy di sana, pinta Ara yang meminum susu hangat lalu Franz mengalihkan kameranya menjadi kamera belakang. Wah, kamarnya mewah banget ranjangnya juga empuk kayaknya, kata Ara terus menatap setiap objek yang terlihat dari kamera.
Ranjangnya sangat empuk sepertinya, kenapa Dedi tidak bisa tidur di tempat senyaman itu? Heran Ara saat Franz kembali mengarahkan kamera padanya. Kamu lebih empuk dari semua itu sayang, kata Franz menatap Ara dalam. Franz sangat tidak mengerti kenapa dirinya merasa begitu rindu bahkan seperti pada dua orang. Dedi, kok Ara nggak pernah haid ya? Cerita Ara dengan jujur menatap Franz karena dia berhenti makan sembari menunggu pesanan Franz datang. Really? Tanya Franz begitu ragu. Iya Dedi, aneh kan Jingga bilang setiap wanita mengalami haid setiap bulan tapi Ara kok nggak iya? Kata Ara dengan polos. Apa benar memang ada dua orang yang aku rindukan sekaligus? Kata Franz dengan wajah berbinar ceria. Dua orang maksudnya, kata Ara. Apa kamu sedang hamil sayang? Kata Franz terang-terangan. Spontan saja Ara menatap perutnya. Enggak kok, perut Ara enggak buncit, kata Ara dengan polos mengelus perutnya. Sayang, orang hamil itu perutnya memang tidak langsung buncit, kata Franz tertawa geleng kepala dengan kepolosan istri kecilnya. Ayo makan, makanan Dedi sudah datang, kata Franz membuka bungkusan makanan yang baru saja diantar pengawalnya. Tapi, Ara nggak ngerasain perubahan apapun pada tubuh Ara, kata Ara kembali mengunyah rotinya. Tapi Dedi merasakannya pada diri Dedi. Sejak kemarin Dedi sering muntah apalagi di pagi hari dan bersikap manja sangat menyimpang dari kepribadian Dedi biasanya, kata Franz dengan jujur. Franz cukup tahu tentang analogi yang mengatakan bahwa pria juga bisa terkena kehamilan simpatik. Hahaha. Dedi mah aneh kalaupun Ara hamil beneran yang bakalan muntah dan berubah kepribadian itu Ara bukan Dedi, kan yang hamil Ara. Kata Ara menertawai Franz merasa jawaban Franz begitu tak logis. Tapi Jingga juga bilang sama Ara, kalau wanita yang sudah menikah dan memakai program KB mereka banyak yang tidak haid Dedi, kata Ara ingat ucapan Jingga. Jadi tidak haid itu bukan berarti hamil, kata Ara menyimpulkan. Ya, kan kita tidak program KB sayang, kata Franz menjelaskan tetap bersikeras mengatakan bahwa Ara hamil. Jadi, mata Ara membulat. Iya kemungkinan besar kamu itu sudah hamil, kata Franz dengan semangat terus mengunyah makanannya. Kalau Ara hamil Dedi harus tanggung jawab, kata Ara dengan tegas. Franz tersedak mendengar ucapan istrinya dan segera meminum air putih. Sayang kamu apa-apaan sih minta pertanggungjawaban, kata Franz tak terima mendengar ucapan Ara seolah Franz laki-laki brengsek. Ya harus tanggung jawab kan Dedi yang hamilin Ara, kata Ara dengan polosnya menatap Franz tajam sambil mengelus perutnya. Ya ampun, Franz tertawa saat tahu ke arah mana pembicaraan istri kecilnya. Nggak, Dedi, nggak mau tanggung jawab, kata Franz dengan dingin seperti seorang pacar yang akan lepas diri saat wanitanya telah hamil. Kalau Dedi nggak tanggung jawab Ara mana bisa besaran Dede itu sendiri, kata Ara dengan cemas mengelus perutnya takut. 15 menit kemudian setelah mengerjai Ara, Franz sudah tak bisa menahan tawanya. Ara, kamu polos banget sih. Amnesia memang sangat mengubah kepribadian Ara.
Dengar ya sayang, kamu itu istri Dedi bukan pacar, jadi kalau kamu hamilem, kamu tidak perlu meminta pertanggungjawaban Dedi. Karena Dedi adalah orang terutama yang merasa bahagia, kata Franz. Kamu saja tanggung jawab, Dedi apalagi, kekeh Franz. Ara lupa, kata Ara menggaruk tengkuknya. Menonton drama dengan Jingga kemarin membuat Ara malah merasa jadi pemain drama juga seolah hidup mereka sama. Apa, lupa? Kamu lupa kalau sudah menikah dengan Dedi, tegas Franz hendak marah. Bukan Ara hanya ke bawah suasana. Kemarin Ara nonton film remaja yang dihamili pacarnya dan tidak mau bertanggung jawab. Cerita Ara dengan jujur membuat Franz melotot. Adegan apa yang kamu tonton dalam film itu? Tanya Franz to the point. Ya, adegan bikin dedek gemoy, jawab Ara dengan polosnya tanpa sebuah kebohongan. Kamu nonton film apa video? Tegas Franz menatap lesu istrinya yang polos itu. Video. Itu apa? Tanya Ara semakin tak mengerti. Astaga, Franz menggaruk tengkuknya merasa resah duduk sendiri. Jika saja dia di kamar bersama Ara sekarang mungkin mereka sudah langsung praktek. Apa Dedi? Ara nggak tahu, tanya Ara mendesak Franz karena itu adalah istilah baru yang didengarnya. Video por. Jawab Franz dengan otak yang sudah begitu traveling di malam dingin. Enggak kok, jawab Ara spontan bahkan terkejut mendengar ucapan Franz yang menuduhnya menonton hal begituan. Ara beneran nonton film, karena di sana ada konflik dan penyelesaiannya, bukan cuma video orang lagi bikin dedek gemoy. Kata Ara juga bersikeras bahwa dia bukan menonton video memalukan seperti itu. Dedi gigit ya pipi kamu nanti kalau udah pulang. Ucapan Franz mengerang frustasi menatap istrinya itu. Beneran Dedi, cuma nonton film, bukan video. Kayak yang Dedi bilang, kata Ara terus mencoba meyakinkan Franz dengan polos. Astaga, iya kamu nggak nonton. Tapi lebih parah dari itu kamu nonton film dewasa, kata Franz terus terang menatap geleng kepala dengan kepolosan Ara sekarang. Ya, kalau gitu nggak apa-apa dong, kan kata Dedi Ara udah dewasa walaupun umur Ara masih 19 tahun buktinya Ara udah nikah sama Dedi. Jawab Ara apa adanya. Iya, Ara udah dewasa. Jawab Franz merasa pusing ngomong dengan istri kecilnya itu dan Franz juga tidak bisa menyalahkan ucapan Ara. Bersambung.